Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang konsep hierarki dan notasi bahasa. Mungkin ke next slide. Nah, ini adalah daftar dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Pak Jalani Fisma. Yang kedua ada Faikotu Zulfa, dan yang ketiga ada Muhammad Iqbal Abdillah. Next. Apa itu konsep dan notasi bahasa? Bahasa adalah kumpulan kalimat. Kalimat adalah rangkaian kata, dan kata adalah komponen terkecil kalimat yang tidak bisa dipisahkan lagi. Contohnya, jika si kucing kecil menendang bola besar, nah itu adalah bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Inggris berbeda, yaitu the little cat kicks a big ball dalam bahasa Inggris. Dan untuk bahasa Pascal ada beda sendiri, bisa dilihat pada contoh berikut. Nah, dalam bahasa pemrograman, kalimat dikenal sebagai ekspresi, kata sebagai token. Next. Tata bahasa atau grammar adalah sekumpulan dari himpunan variabel-variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal, yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Penggolongan tingkatan tersebut disebut dengan hierarki Chomsky. Next. Grammar dan bahasa. Dasar-dasarnya yang pertama, ada setiap anggota alfabet dinamakan sebagai simbol terminal atau token. Yang kedua, himpunan simbol terminal dinyatakan sebagai VT, sedangkan himpunan simbol non-terminal dinyatakan sebagai VN. Yang ketiga, simbol-simbol berikut adalah simbol terminal. Nah, dalam ini adalah ada poin-poin sub-poinnya. Yang pertama adalah huruf kecil alfabet, misal A, B, C, simbol operator, misal plus, minus, dan X, simbol T, simbol tanda baca, misal koma dan tanda petik koma, dan ada juga string yang tercetak tebal, misalkan if, then, dan else. Next. Simbol-simbol berikut adalah simbol non-terminal. Huruf besar awal alfabet, misal A, B, C, huruf S sebagai simbol awal, string yang tercetak miring, misalkan IXPR dan STMT. Yang kelima, ada sebuah produksi dilambangkan sebagai A menuju B, artinya dalam sebuah derivasi dapat dilakukan pergantian simbol A dan simbol B. Dan yang terakhir, simbol A dalam produksi berbentuk A menuju B disebut ruas kiri produksi, sedangkan simbol B disebut ruas kanan produksi. Maaf, itu poin ke-6. Selanjutnya. Yang ketujuh, ada pengertian terminal berasal dari kata terminate atau berakhir, dan yang ke-8 ada pengertian non-terminal berasal dari kata not terminate, belum atau tidak berakhir, dan yang ke-9 ada string adalah deretan terbatas simbol-simbol, yang ke-10 jika W adalah sebuah string, maka panjang string dinyatakan sebagai mutlak W dan didefinisikan sebagai cacahan. Nah, cacahan itu maksudnya banyaknya simbol yang menyusun string tersebut. Dan yang ke-11, string hampa adalah sebuah string dengan 0 buah simbol. Next. Analogi sintaks dalam bahasa Indonesia. Ada kalimat, subjek, predikat, objek, kata sandang, kata benda, kata keadaan, dan kata kerja. Disebut kelas sintaks atau variabel atau non-terminal. Si kucing kecil menendang bola dan bola tersebut besar. Disebut token atau terminal. Next. Seluruh variabel non-terminal harus dapat diuraikan, sedangkan terminal tidak dapat diuraikan. Dalam pohon sintaks, variabel disajikan sebagai simpul bukan daun, dan terminal disajikan sebagai daun. Next. Pohon sintaks. Subjek, kalimat, predikat. Sebuah kalimat yang minimal terdapat subjek dan predikat untuk pohon dapat di atas ditulis sebagai sebuah produksi, yaitu kalimat, subjek, predikat. Next. Maaf, bisa next. Mungkin bagian ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Faikotu Zulfa. Baik, terima kasih Ujen. Untuk bagian selanjutnya, ada contoh pohon sintaks dalam bahasa Indonesia. Di sini ada kelas variabel kalimat. Nah, dalam variabel kalimat ini bisa dispesifikasi lagi menjadi subjek dan predikat. Ini merupakan contoh paling minimal dari kalimat, di mana dalam bahasa Indonesia bisa terdiri dari subjek dan predikat. Nah, dalam predikat ini bisa dibagi lagi menjadi kata kerja dan objek. Dengan dalam subjek bisa dibagi menjadi kata sandang, kata benda, dan kata keadaan. Masing-masing bagian dari kata kerja, objek, kata keadaan, kata benda, dan kata sandang memiliki klasifikasi lagi
seperti pada objek dapat diklasifikasikan menjadi kata benda dan kata keadaan. Nah, masing-masing dari pengklasifikasian ini akan menuju pada contoh atau ke terminal, di mana pada kata keadaan contohnya seperti kata besar, kata benda mempunyai contoh bola, kata kerja memiliki contoh menendang, kata keadaan memiliki contoh kecil, kata benda memiliki contoh kucing, kata sandang memiliki contoh si. Next. Berikut catatan mengenai pohon sintaks. Contoh pohon sintaks kalimat bahasa Indonesia dapat dinyatakan dalam himpunan produksi sebagai berikut. Yang pertama, subkelas kalimat bisa dicacah lagi menjadi subjek dan predikat. Yang kedua, ada subkelas subjek yang bisa memproduksi kata sandang, kata benda, dan kata keadaan. Yang ketiga, ada subkelas predikat yang bisa dicacah lagi menjadi kata kerja dan objek. Yang keempat, ada objek yang bisa memproduksi kata benda dan kata keadaan. Yang kelima, ada kata sandang yang bisa memproduksi si. Yang keenam, ada kata benda yang bisa memproduksi atau memiliki contoh kucing atau bola. Yang ketujuh, ada kata keadaan yang bisa memiliki contoh kecil atau besar. Yang kedelapan atau yang terakhir, ada kata kerja yang bisa memproduksi atau memiliki contoh menendang. Next. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Iqbal Abdillah. Baik. Grammar G sendiri jika grammar G sendiri didefinisikan sebagai pasangan 4 tupel, yaitu Vn, Vt, S, dan Q, dan dituliskan sebagai Y dalam bentuk Vn, Vt, S, dan Q, di mana Vt merupakan himpunan simbol-simbol terminal atau himpunan token-token atau alfabet, sementara Vn sendiri himpunan simbol-simbol non-terminal. S himpunan V yaitu simbol awal atau simbol start, dengan Q sendiri adalah himpunan dari produksi tersebut. Aturan produksi dinyatakan sebagai A, produksi B, artinya A menentukan B. Kemudian ada grammar dan klasifikasi Chomsky. Contoh analisa penentuan tipe grammar. Dikatakan diketahui grammar G2 dengan Q2 sama dengan S menentukan BA, B, BB, B kecil, B besar, B menentukan B. Yang ditanya ada itu tipe. Maka cara menjawabnya yaitu adalah luas kiri, semua produksinya terdiri dari sebuah Vn, maka G2 kemungkinan tipe CFG atau RG. Selanjutnya, karena luas kanannya mengandung string Vt, Vn, yaitu B kecil, B besar, dan juga string Vn Vt, yaitu B besar dan A kecil, B tidak dilakukan yang paling kanan, maka G2 bukan RG, dengan kata lain G2 adalah CFG. Selanjutnya, penggolongan tipe grammar. Berdasarkan hierarki Chomsky, penggolongan tingkat bahasa dibagi menjadi 4. Penggolongan tersebut bisa dilihat pada tabel berikut. Bisa kita lihat penggolongan di atas berdasarkan pembatasan yang dilakukan pada aturan produksinya. Aturan produksi sendiri merupakan pusat dari tata bahasa yang menspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi suatu string ke bentuk lainnya. Dan melalui aturan produksi tersebut didefinisikan dalam suatu bahasa yang berhubungan dengan tata bahasa tersebut. Di sini, semua aturan produksi dinyatakan dalam bentuk A menghasilkan B, bisa dibaca A menghasilkan B, atau dibaca A menurunkan B. Di mana A menyatakan simbol-simbol pada garis kiri aturan produksi, sebelah kiri tanda menghasilkan atau produksi, dan beta menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi, sebelah kanan tanda menghasilkan, dan bisa disebut juga sebagai hasil produksi. Simbol-simbol tersebut bisa berupa simbol terminal atau simbol non-terminal atau variabel. Simbol variabel atau non-terminal adalah simbol yang masih bisa diturunkan, sedang simbol terminal sudah tidak bisa diturunkan lagi. Simbol terminal biasanya dinyatakan sebagai huruf kecil, misal A atau B kecil atau C kecil. Simbol non-terminal sendiri atau variabel biasanya dinyatakan huruf besar,
Misal A besar, B besar, atau C besar. Dan dengan menerapkan aturan produksi, suatu tata bahasa bisa menghasilkan sejumlah string. Himpunan semua string tersebut adalah bahasa yang didefinisikan sebagai tata bahasa tersebut. Kemudian ada hierarki Chomsky, yang bisa penggolongannya bisa dilihat seperti berikut. Seperti mesin Turing digolongkan sebagai unrestricted grammar atau UG. Linear bounded automaton itu digolongkan sebagai konteks sensitive grammar atau CSG. Di konteks free grammar atau CFG ada automata pushdown atau pushdown automaton atau PDA juga. Kemudian ini ada regular grammar, ada automata hingga finite automaton. Keterangan gambar. Tipe 0 atau yang di area unrestricted tidak ada batasan pada aturan produksi. ABC menunjukkan DE. Seperti itu. Kemudian ada di konteks sensitif, panjang string luas kiri harus lebih kecil atau sama dengan luas kanan. Contoh, AB menunjukkan DEF atau CD menunjukkan E kecil F besar. Kemudian ada tipe 2 yaitu konteks free grammar. Luas kiri haruslah tepat satu simbol variabel. Contoh B menunjukkan CD E kecil F G kecil. Atau D menunjukkan B C kecil D besar E kecil. Kemudian ada tipe terakhir yaitu tipe reguler. Luas kanan hanya memiliki maksimal satu simbol non-terminal dan diletakkan paling kanan sendiri. Seperti contoh, A besar menunjukkan E kecil, A besar menunjukkan E F G kecil, dan lain-lainnya. Mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.